Tuhan. Saat ku sendiri, tiada seorangku yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Mari saya cobain berdiri doa ini. Saat ku sendiri, tiada seorangku yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Sekali lagi kita katakan kepada Tuhan, saat ku sendiri, tiada seorangku yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, kami perlu Kau Yesus, kami perlu Kau Yesus. Mari Bapak Ibu nyatakan, Bapak Ibu nyatakan setiap isi hati Bapak Ibu kepada Tuhan lewat pujian penyembahan ini. Kita hanya bisa berjalan dengan Yesus. Tanpa Yesus kita bukan apa-apa. Segala pergumulan kita ada, bisa kita lewati bersama-sama dengan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kuasa-Mu, ku perlu kasih-Mu sampai akhir hidupku. Katakan lagi Bapak Ibu. Ini Tuhan pengakuan kami Tuhan. Kami tidak mampu melakukan apapun tanpa Tuhan. Ku tak mau jalan sendiri. Oh Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku
jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa sampai akhir hidupku. Haleluya. Mari kita mengangkat suara kita, kita menyembah Tuhan. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Mari berikan penyembahan terbaik di hadapan Tuhan. Mari angkat hatimu, mari angkat tanganmu. Mari katakan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Oh, kami sembah, kami sembah. Haleluya. Kami sembah, kami meninggikan Engkau Tuhan kami. Kami sembah Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Naikkan pujian. Haleluya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau, kami sembah Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini kami datang memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan, satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Firman-Mu hamba akan sampaikan. Engkau mengurapi hamba-Mu. Engkau berkuasa atas hamba, dan juga Engkau berkuasa atas setiap umat-Mu yang hadir hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan membawa kita kembali untuk memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Saya percaya kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan kita, dan saya percaya anugerah Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Mari kita bawa terus hidup kita, hati kita dalam penyembahan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan yang saya ambil dalam Amsal 20 ayat yang ke-6. Amsal 20 ayat yang ke-6, sama-sama kita bangkit berdiri. Amsal 20 ayat yang ke-6, sama-sama kita bangkit berdiri, kita membaca firman Tuhan ini. Amsal 20 ayat yang ke-6. 2, 3.
Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Sekali lagi kita baca, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Puji Tuhan, silakan duduk. Firman Tuhan, hari ini saya beri tema kesetiaan yang teruji. Kesetiaan yang teruji. Saudara, di dalam Amsal 20 ayat yang ke-6 ini ternyata ada sesuatu yang menarik, yaitu tentang orang yang baik hati dan orang yang setia. Rupanya bagi Amsal, orang yang baik hati itu belum tentu setia. Ya, belum tentu setia. Setia di sini kaitannya dengan hubungan pribadi dengan Tuhan. Rupanya bagi Amsal orang yang baik hati itu belum tentu setia. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, yang benar-benar mencari Tuhan di dalam hidupnya, sudah pasti dia baik hati menurut Amsal. Ya, menurut Amsal. Jadi antara baik hati dan setia ini dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Ya, tidak dapat dipisahkan. Kalau dia baik hati berarti dia udah pasti setia, nggak bisa disatukan. Ya, jadi sekali lagi ini dua hal yang berbeda tetapi saling berkaitan. Amsal menegaskan dalam Amsal 20 ayat 6 ini bahwa ada begitu banyak orang, ya, ada begitu banyak orang dapat menyebut dirinya baik hati. Bukankah kita juga seringkali bisa memberikan penilaian, oh si A baik, si B hatinya baik, si C hatinya baik. Tetapi rupanya kebaikan menurut yang kita nilai belum tentu dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Nah, ini perlu kita pahami bersama-sama, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi, tentang kesetiaan ini bukan perkara yang mudah, ya. Bukan hal yang mudah. Kita akan belajar bersama-sama tentang kesetiaan ini, khususnya kesetiaan yang teruji. Diuji oleh apa? Dan mengapa kesetiaan ini perlu diuji? Di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20, Wahyu pasal 3 ayat 20, firman Tuhan berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok, jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Siapakah orang yang bersama-sama dengan Yesus ini? Yaitu mereka adalah orang-orang yang setia. Lihat, aku berdiri di muka pintu mengetok. Lihat, aku datang mengetok orang-orang yang percaya kepadaku, orang-orang yang setia kepadaku. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan bersama-sama dengan dia, bersama-sama dengan orang yang setia. Namun kita akan lihat nanti ayat ini dengan kaitannya dari firman Tuhan. Nah, saudara, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, ya kesetiaan ini adalah satu sikap hidup, ya, satu sikap hidup yang dapat dipercaya, ya. Dapat dipercaya. Dipercaya apanya? Dipercaya dalam perkataannya, dipercaya dalam perbuatannya. Siapa yang percaya? Yaitu tentu alat ukurnya adalah Tuhan. Ya, walaupun juga sesama, ya, kita juga seringkali bisa mempercayai seseorang dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, tetapi kesetiaan ini, alat ukur orang itu setia atau tidak setia adalah Tuhan sendiri yang memberikan penilaian itu, ya. Dan kesetiaan ini sesuatu yang tidak dilakukan dengan instan, tetapi ada proses di dalamnya. Namanya juga kesetiaan, dan kesetiaan ini harus dilatih, Bapak Ibu Saudara, harus dikerjakan sampai menjadi sebuah karakter, ya, karakter hidup. Nah, Saudara, orang yang setia
kalau menurut firman Tuhan, orang yang setia adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Orang-orang yang bertanggung jawab. Lantas yang bertanggung jawab seperti apa? Kita akan melihat bersama-sama tentang orang yang setia ini. Yang pertama saudara, di dalam Lukas 16 ayat 10 sampai ayat 13. Kita akan melihat tentang orang yang setia, orang yang bagaimana. Dalam Lukas 16 ayat 10 sampai ayat 13. Kita perhatikan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Yang pertama, ciri orang yang setia di dalam Tuhan adalah mereka yang setia dalam perkara-perkara yang kecil. Perkara-perkara yang kecil dalam dunia kerja, ya, untuk membuktikan orang-orang yang setia itu, dia akan diuji atau diberi satu tanggung jawab, tidak langsung tanggung jawab yang besar, tentu tanggung jawab yang kecil terlebih dahulu, ya, yang menurut pekerjaan atau menurut kantor tersebut atau perusahaan tersebut itu adalah pekerjaan yang kecil. Dan mungkin secara pendidikan orang itu memiliki pendidikan yang tinggi, tetapi perusahaan ingin melihat apakah orang yang dipercayakan ini hal-hal yang kecil, apakah dia bisa melaksanakannya dengan baik ataukah dia menyepelekannya. Ada begitu banyak orang, bahkan anak-anak Tuhan, yang menyepelekan hal-hal yang kelihatannya kecil. Kelihatannya itu bukan sesuatu yang besar. Kelihatannya itu hanya biasa-biasa saja. Ini kecil ini. Aduh, ini gampang ini. Akhirnya apa saudara? Karena digampangkan, akhirnya tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan itu tidak dilakukan dengan maksimal, ya. Karena dianggap ini tidak memberi dampak. Toh dilanggar juga, ya nggak masalah, ya kan saudara? Nah, firman Tuhan katakan bahwa ternyata untuk mengukur orang yang setia itu adalah apakah dia sungguh-sungguh dengan perkara yang kecil. Perkara yang secara kasat mata manusia itu hal yang sepele, ya, mungkin tidak dianggap. Nah ini saudara, banyak orang-orang percaya dan juga orang-orang di luar sana menganggap bahwa hal-hal yang kecil itu adalah hal-hal yang biasa saja, yang tidak membutuhkan tanggung jawab, yang tidak membutuhkan satu tindakan yang lebih dibanding dengan hal-hal atau perkara-perkara yang besar. Nah ini saudara, maka nggak salah ketika di kemudian hari timbul masalah. Karena apa? Karena tidak mampu melakukan hal-hal yang kecil. Tentu kalau dalam dunia kerja saudara yang memiliki usaha, pasti saudara juga akan melihat karyawan saudara. Ketika saudara akan memberikan tanggung jawab, saudara akan melihat apakah karyawan ini bisa melakukan tugasnya dengan jujur. Saudara mungkin ngetes, kalau tadi firman Tuhan dikaitkan dengan mamon. Mamon itu selalu berbicara tentang duit. Ya mungkin saudara ngetes nih karyawan ini, kira-kira mungkin saudara taruh duit mungkin ya. Duit di situ mungkin hanya 5.000 ya. Saudara pura-pura taruh dan karyawan saudara cuman 5.000 ambil dah, iya kan? Saudara taruh lagi sengaja 5.000, cuman 5.000, ketoannya 5.000, tapi justru karena kebiasaan dia ngutil, dia ngambil 5.000, lama-lama bisa menjadi bukit.
Tadinya dia ngambil 5.000, lama-lama dia bisa menggarong, ya kan? Mulailah 200.000, 1.000.000, ya lama-lama dan seterusnya makin besar. Karena kan segala sesuatu itu dimulai dari kecil. Gak mungkin orang yang korupsi itu, ya, yang korupsi sampai triliunan rupiah itu, gak mungkin langsung besar. Pasti dimulai dari yang kecil, ya, dimulai dari yang kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang setia di dalam Tuhan itu yang pertama dia setia dalam perkara yang kecil. Dan setia yang dalam perkara yang kecil juga dibutuhkan yang namanya kejujuran. Amsal 11 ayat yang ketiga. Amsal 11 ayat yang ketiga. Kita perhatikan Amsal ini. Setelah itu kita lihat ayat yang ke-11. Amsal 11 ayat 3. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Contohnya Yudas. Dia mengiring Tuhan. Dia tidak jujur. Dia tidak tulus. Sehingga dia dirusak oleh dirinya sendiri. Karena dia curang. Ayat yang ke-11. Amsal 11. Ayat 11. Berkat orang jujur memperkembangkan kota. Tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ya, satu kota itu bisa maju, contohnya Alkitab mengatakan karena terdapat orang-orang jujur di dalamnya. Satu negara bisa kolaps kalau terdapat banyak orang-orang yang tidak jujur. Makanya negara Cina, ya, negara Cina bisa begitu maju. Saya masih ingat kurang lebih tahun 92 saya baca artikel di salah satu koran terkemuka di Indonesia. Saya lihat waktu itu di tahun 92 ke bawah itu Cina masih menjadi negara yang belum kategori negara berkembang Bapak Saudara. Tapi pasca tahun 92 ke atas Cina mereformasi diri, diperbaiki dari sistem, dari hukumnya dan lain sebagainya. Orang yang korupsi dihukum mati dan lain sebagainya. Sehingga tidak heran kalau sekarang Cina menjadi salah satu negara kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Ya. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 11 ini dikatakan berkat orang jujur memperkembangkan kota. Memperkembangkan kota. Kotanya bisa berkembang karena terdapat orang-orang jujur di dalamnya. Kalau saudara bisa bayangkan satu perusahaan, kalau karyawannya nggak jujur saudara, kolaps tuh perusahaan. Cepat atau lambat pasti hancur. Karena di dalamnya terdapat orang-orang yang tidak jujur. Kalau sudah tidak jujur, udah pasti orang itu tidak setia kan? Udah pasti nggak setia. Nah, firman Tuhan mengajar saya dan saudara bahwa kalau kita dikatakan sebagai orang yang setia, maka kita harus belajar untuk setia dalam perkara-perkara yang kecil. Apapun juga yang dipercayakan kepada saudara di dalam dunia kerja, dalam pekerjaan saudara, ya, dalam pelayanan, dalam hal apapun itu juga, mungkin itu kelihatan kecil di mata manusia. Sekali lagi di mata manusia, tetapi tidak di mata Tuhan. Karena di mata Tuhan tidak ada yang namanya pelayanan besar, tidak ada yang namanya pelayanan kecil, tidak ada yang namanya pekerjaan besar, tidak ada yang namanya pekerjaan kecil. Di mata Tuhan yang ada adalah apakah saya dan saudara melakukannya dengan tulus, apakah saya dan saudara melakukannya dengan setia, apakah saya dan saudara melakukannya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ya. Melayani Tuhan atau orang yang setia adalah orang yang setia dalam perkara kecil, orang yang jujur. Dan juga orang-orang yang setia dalam perkara kecil ini tentu adalah mereka yang dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Saya yakin Saudara, ketika saudara mempercayakan sesuatu kepada siapapun juga, saudara akan mempertimbangkan banyak hal. Saudara tidak akan sembarangan, tidak akan asal-asalan dalam mempercayakan sesuatu. Tentu saudara akan melihat orang ini. Ada orang-orang yang talentanya nggak di situ saudara, tetapi karena dia bertanggung jawab, dia tulus, dia sehingga ketika dia dipercayakan, dia berusaha melakukannya dengan maksimal. Dan ketika dia melakukannya, dia bisa melakukannya. Kenapa? Karena dia dapat dipercaya. Karakter pribadinya ini adalah orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya.
Maksud saya begini, saya mau sampaikan kepada saudara, apapun juga yang Tuhan percayakan kepada kita, kita harus serahkan kembali kepada Tuhan. Ya kan saudara? Kan kita dipercaya Tuhan. Gimana sih itu orang yang dipercaya? 1 Korintus 4 ayat 2. 1 Korintus 4 ayat yang kedua. Begini saudara. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan. Yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Ini saudara. Yang dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya. Apanya yang dapat dipercaya? Yaitu mereka yang setia. Setia di dalam Tuhan. Setia di dalam Tuhan. Orang yang setia, tadi yang pertama dikatakan bahwa setia dalam perkara yang kecil. Yang kedua, kita perhatikan bersama-sama. Yang kedua, orang yang setia di dalam Tuhan ini adalah orang yang konsisten. Ini yang sulit Bapak Ibu Saudara. Konsisten ini nggak mudah. Konsisten ini nggak mudah. Makanya saya ingatkan kepada saudara, kepada semua pelayan-pelayan, kepada semua jemaat Tuhan, konsisten itu tidak mudah. Mempertahankan kasih mula-mula itu tidak mudah. Jemaat ya yang ada di Wahyu, firman Tuhan katakan, akhirnya mereka mendapatkan penolakan dari Tuhan kalau mereka tidak berubah. Karena apa? Karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Konsisten. Jadi Bapak Ibu Saudara hati-hati. Jangan sampai kasih mula-mula saudara itu berkurang seiring dengan berjalannya waktu. Jadi biarkanlah kalau saudara dengan Tuhan, kalau saudara benar-benar adalah orang yang setia, mari saudara konsisten. Konsisten dalam perkataan saudara, konsisten dalam tindakan saudara di hadapan Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 17, Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Ini adalah orang-orang yang konsisten, baik perkataannya, baik perbuatannya, baik tindakannya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, kita perhatikan kembali bahwa salah satu karakter dari kesetiaan itu adalah konsisten. Mungkin kalau bahasa yang lain itu dibilang stabil ya, stabil, tidak naik turun. Ketika dia lagi berapi-api, wow, luar biasa. Ketika dia lagi ada masalah, turun. Pelan-pelan. Nanti ada satu titik dia berapi-api lagi. Ketika ada masalah, turun lagi. Ngapain gue melayani? Aduh, capek. Gak menguntungkan buat saya pelayanan itu. Duh, ngapain saya pelayanan susah-susah? Buat apa aku pelayanan susah-susah? Aku udah capek-capek melayani, masih ada masalah, datang masalah ini, belum selesai masalah A, datang masalah B, belum selesai masalah B, datang lagi masalah C. Memangnya kalau pelayanan kita bebas hambatan tanpa masalah? Kan enggak Bapak Ibu Saudara, iya kan? Memangnya ketika kita sungguh-sungguh kepada Yesus, memangnya ketika kita setia kepada Yesus, kita bebas hambatan, jalannya bebas hambatan tanpa masalah? Kan enggak, iya kan? Justru untuk membuktikan kalau kita setia, masalah itu Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, asal bukan karena kesalahan sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berjaga-jagalah, jangan sampai apa yang saudara sudah tabur, apa yang saudara sudah lakukan, itu lepas begitu saja. Konsistenlah di dalam Tuhan. Baik perkataan saudara, baik tindakan saudara. Konsisten. Dalam pekerjaan saudara harus lakukanlah dengan baik di hadapan Tuhan. Dalam pelayanan lakukanlah dengan baik di hadapan Tuhan. Dalam lingkungan saudara, tempat tinggal saudara, lakukanlah semuanya dengan baik. Dimanapun saudara berada, lakukanlah semuanya dengan benar di hadapan Tuhan.
Saudara bertanggung jawab bukan hanya kepada manusia tetapi terlebih lagi kepada Tuhan. Yang ketiga, orang yang setia yang seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kita perhatikan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini kaitannya apa ini dengan setia? Saudara, kalau saudara perhatikan di sini, dalam firman Tuhan ini, firman Tuhan mau memberitahukan kepada saudara ini tentang kalau kita punya kesalahan, ya, kesalahan kita harus sampaikan kepada Tuhan. Kita kan manusia tidak luput dari salah, ya kan? Tetapi firman Tuhan katakan kita harus sampaikan kepada Tuhan, kita harus mengaku dosa kita. Dengan kata lain, Bapak Ibu Saudara, kalau dia orang yang setia itu dia pasti akan memelihara dan merawatnya. Gimana cara dia memelihara dan merawatnya? Ini orang yang setia, Bapak Saudara. Tadi yang pertama saya udah katakan dia setia dalam perkara kecil. Yang kedua dia konsisten. Yang ketiga dia memelihara dan merawatnya. Gimana caranya? Salah satu contoh adalah orang yang setia dan dengan memelihara dan merawat itu, dia gak akan tenang dalam hidupnya kalau dia melakukan satu kesalahan kecil saja. Kesalahan itu dia akan cepat datang kepada Tuhan. Dia akan cepat datang kepada Tuhan. Dia akan cepat mengaku dosanya di hadapan Tuhan. Walaupun mungkin menurut manusia itu bukan dosa. Mungkin menurut penilaian manusia, biasa aja. Itu hal yang biasa, banyak orang juga melakukannya. Tetapi bagi dia, mungkin itu kesalahan. Ya, bagi dia mungkin itu sebuah kesalahan. Jadi dia datang kepada Tuhan. Dia ingin kesetiaannya itu terawat dengan baik. Dia ingin kesetiaannya itu terpelihara dengan baik. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kita memelihara kesetiaan itu. Kita rawat kesetiaan itu. Orang yang setia, dia tidak akan kompromi dengan dosa. Tidak akan kompromi dengan dosa. Sekecil apapun itu. Miring-miring aja dikit, gak apa-apa. Bohong-bohong dikit, ya. Bohong juga untuk kebaikan kok gak apa-apa, gak masalah. Karena bisa aja seperti itu Bapak Saudara. Tapi di mata Tuhan gak ada yang namanya kesalahan kecil. Gak ada yang namanya bohong dikit. Ya kan? Namanya bohong tetap saja. Tetap bohong. Saudara coba ya saudara ya. Saudara mungkin yang pernah pergi ke pantai ya. Atau di laut. Saudara lempar 2 buah batu. Saudara lemparkan pertama batu yang besar, ya kan? Batu yang besar ketika saudara lemparkan ke dalam laut, ya, pasti akan langsung tenggelam, bukan? Tapi batu yang kecil mungkin itu kerikil yang tipis, saudara lemparkan ke dalam laut, dia tenggelam apa enggak, saudara? Tenggelam, walaupun dia pelan-pelan kan? Nah, ya kan? Pelan-pelan, tapi pada akhirnya juga akan tenggelam. Jadi di hadapan Tuhan tidak ada istilah dosa besar, tidak ada istilah dosa kecil. Namanya dosa tetap dosa. Sehingga orang yang setia ini, dia akan merawat rohnya dengan sesempurna mungkin. Saudara pasti kalau punya hewan peliharaan, saudara akan rawat kan hewan peliharaan saudara. Atau saudara punya sesuatu yang berharga, saudara pasti akan rawat. Nah, roh kita ini berharga di mata Tuhan, ya. Roh Kudus ini sangat berharga karena Roh Kudus ini yang memimpin kehidupan kita. Tentu kita akan merawat diri kita agar diri kita ini benar-benar menjadi tempat kediaman Roh Kudus. Ya kan? Tubuh saudara saja saudara rawat, ya enggak? Saudara mandi sehari, pagi saudara bangun tidur, saudara mandi, ya. Ya, sore saudara mandi, mungkin kalau perlu saudara mandi 3 kali, kalau perlu saudara akan mandi 3 kali misalnya. Saudara rawat, saudara beri wewangian, ya kan? Supaya apa? Saudara tak selalu tampak fresh, tubuh saudara tidak gerah. Ketika saudara mau tidur juga enak, ya. Saudara pasti rawat.
Belum lagi saudara makan, saudara harus makan sehari 3 kali, saudara isi dengan vitamin-vitamin. Roh, apalagi roh kita. Firman Tuhan katakan bahwa tubuh kita secara keseluruhan, tubuh jiwa roh kita ini tempat Roh Kudus bersemayam, iya kan? Nah, orang yang setia itu dia akan memeliharanya. Dia tidak akan membiarkan ya ada sampah-sampah yang berusaha mengotori rohnya. Dia nggak akan biarkan itu. Dia jaga. Dia nggak mau kompromi. Oh, cuman sedikit aja kok. Ketika saudara melihat satu kain putih, ya, ada kain putih dan ada satu titik, misalnya ya, baju putih atau kain putih, satu titik hitam. Saudara pasti akan fokus ke titik hitamnya kan? Saudara nggak akan fokus lagi ke kain putihnya, saudara akan fokus ke titik yang hitam itu. Ternyata ada noda ya. Walaupun kecil, saudara akan lihat, oh iya ada noda. Nah, gimana caranya noda ini? Oh, harus dibersihkan biar noda ini hilang. Saudara pakailah pemutih dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya mau katakan kepada saudara, pelihara. Pelihara semuanya dengan baik. Jangan ada kompromi sedikit pun. Amsal 2 ayat 20. Amsal 2 ayat 20. Firman Tuhan katakan, sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah. Nah, ingat saudara, peliharalah jalan-jalan orang benar. Namanya pelihara berarti dijaga, ya kan? Namanya pelihara berarti dirawat. Kalau saudara pelihara anabul berarti saudara harus rawat anabul itu. Saudara harus kasih makan anabul. Saudara harus bawa ke dokter hewan. Ketika anabulnya sakit saudara dan lain sebagainya, saudara akan lakukan yang terbaik buat anabul ya. Anabul itu anabulu, istilah untuk hewan peliharaan. Saudara akan melakukan itu. 2 Timotius 1 ayat 2 ayat 14. 2 Timotius 1 ayat 14. Kita perhatikan firman Tuhan ini. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Peliharalah harta yang indah. Apa harta yang terindah di dalam hidup saudara? Apakah harta kekayaan kita? Apakah talenta kita? Apakah intelektual kita, ilmu pengetahuan kita yang merupakan harta kekayaan kita yang indah? Saya yakin bukan. Karena harta kekayaan kita yang terindah adalah Yesus sendiri. Iman kita kepada Yesus. Maka itu kita harus pelihara. Kalau kita pelihara berarti kita harus berhati-hati dengan segala macam ajaran-ajaran yang datang di dalam kehidupan saya dan saudara. Dipelihara. Orang yang setia itu tahu memelihara harta yang indah di dalam hidupnya. Dalam dunia kerja, pasti saudara akan menjaga segala sesuatunya. Dalam keluarga saudara, saudara pasti akan menjaga keluarga saudara dengan sebaik mungkin. Semua saudara akan jaga. Ayo, mari kita menjaga apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kita. Iman kita, iman saya dan saudara, roh kita, pengajaran-pengajaran yang benar di dalam Tuhan. Ya. Pengajaran-pengajaran yang sesuai dengan Alkitab, bukan yang sesuai dengan hikmat dunia. Berhati-hatilah dalam setiap pengajaran-pengajaran. Firman Tuhan katakan dalam Galatia, sekalipun itu malaikat yang datang dari surga, kalau dia membawa Injil yang lain, yang membuat saudara tidak setia kepada Tuhan, tinggalkan itu. Jangan percaya itu. Tapi percayalah kepada firman Tuhan, firman yang hidup. Ini orang yang setia saudara. Orang yang setia dia taat kepada firman Tuhan. Dia taat kepada Tuhan. Dia peka dengan suara Tuhan. Ini orang yang setia. Peka dengan suara Tuhan. Tidak hanya sekedar dia konsisten. Tidak hanya sekedar dia memelihara dan merawatnya. Tidak hanya dia setia dalam perkara kecil. Tetapi dia juga taat kepada firman Tuhan. Dia juga peka dengan suara Tuhan. Peka dengan suara Roh Kudus. Saudara,
Roh Kudus itu pribadi yang lemah lembut. Ya, dia akan selalu berbicara kepada kita. Ya, kalau kita berbuat salah, dia akan tegur. Saudara pernah nggak saudara buat salah di dalam diri saudara itu kayak duk duk, iya kan? Pernah ya, saya yakin semua orang pernah seperti itu kan saudara. Itu kan Roh Kudus sedang memberikan peringatan kepada kita. Ya. Tapi kalau kita ulang-ulang kesalahan yang sudah diberitahukan oleh Roh Kudus, diperingatkan, dan kita abaikan lama-kelamaan, Roh Kudus diam. Roh Kudus diam. Jadi jaga Bapak Ibu Saudara. Peka belajar, peka dengan suara Roh Kudus. Di dalam Yohanes 10 ayat 14, iya betul. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Perhatikan Yohanes 10 ayat 14 ini ada timbal balik saudara. Berkaitan kan? Jadi kalau kita mengaku bahwa kita mengenal suara Yesus, suara Tuhan, suara Roh Kudus. Kalau kita mengaku kita mengenal, berarti kita seharusnya melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam firman-Nya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku. Yesus mengenal jiwa-jiwa. Yesus mengenal saya dan saudara. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Karena apa? Karena Tuhan mengenal setiap pribadi lepas pribadi. Kita setia atau tidak setia, Tuhan tahu kita. Kita sungguh-sungguh atau tidak sungguh-sungguh, Tuhan tahu itu. Jadi mari kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Kita peka dengan apa yang Tuhan katakan. Nah Bapak Ibu Saudara, tadi firman Tuhan saya beri tema kesetiaan yang teruji. Nah kesetiaan itu teruji, bagaimana dia teruji? Lewat apa kesetiaan itu teruji? Kita lihat Amsal 3 ayat 3 sampai 4. Ini banyak ayat nih saudara. Amsal 3 ayat 3 dan ayat 4. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kesetiaan yang teruji itu akan teruji di mana dia tidak lekang oleh waktu. Dengan kata lain dia teruji oleh waktu. Jadi kesetiaan saya dan saudara itu diuji oleh waktu. Nah, kalau orang yang setia, ya, kalau orang yang setia, tentu dia tidak akan lekang oleh waktu. Tidak akan kalah oleh waktu. Ini orang yang setia, saudara. Kita lihat kembali ayat yang ketiga dalam Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Gimana kan saudara orang yang pakai kalung? Ya kan? Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu. Jadi benar-benar dia ada di dalam hati kita. Tidak lekang oleh waktu. Jadi kita memang benar-benar setia, kesetiaan kita itu akan diuji oleh waktu. Mungkin saudara akan mengalami, ada yang saudara alami dalam keluarga saudara, dalam pekerjaan saudara, dalam apapun juga. Ya. Nah, firman Tuhan katakan jangan sampai, ya, jangan sampai apa yang kita alami itu membuat kesetiaan kita berkurang atau bahkan hilang kepada Tuhan. Bahkan kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara. Banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan. Banyak orang akhirnya tidak setia, kecewa. Kecewa kepada Tuhan, kecewa kepada keluarga,
kecewa kepada orang tua, kecewa kepada anak, kecewa kepada hamba Tuhan, kecewa kepada karyawan, kecewa kepada teman, kecewa kepada siapa saja. Banyak orang kecewa Bapak Saudara. Hati-hati Bapak Saudara, kekecewaan itu akan membuat orang bisa mengalami kepahitan dalam hidupnya. Dan akan membuat dia tidak setia kepada Tuhan. Hati-hati saudara ya. Saya mau katakan kepada saudara, jaga hati saudara. Sekali lagi pelihara hati saudara. Karena waktu akan membuat saudara benar-benar apakah saudara sungguh-sungguh setia kepada Tuhan ataukah saudara tidak setia kepada Tuhan. Ya. Jangan sampai ketika kita mengalami masalah dalam hidup kita, ada hal yang buruk terjadi dalam hidup kita, kita menyalahkan Tuhan. Kita salahkan Tuhan. Sehingga kita mundur dan tidak mau lagi datang kepada Tuhan. Kesetiaan yang teruji, yang pertama tidak lekang oleh waktu, yang kedua mampu bertahan dalam tekanan. Seperti yang saya sampaikan tadi. Mampu bertahan dalam tekanan. Apapun tekanan yang datang, orang yang setia itu dia akan tetap ada di dalam Tuhan. Satu contoh Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab orang yang tetap bertahan, ini orang yang setia. Kita akan melihat contoh yang pertama yaitu Sadrak, Meshak dan Abednego. Dalam Daniel pasal 3 ayat 5 sampai ayat 21. Tapi kita akan baca ayat 16 sampai ayat 18. Ini orang yang setia, yang bertahan dalam tekanan. Kita lihat. Daniel pasal 3 ayat 16 sampai ayat 18. Lalu Sadrak, Meshak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Perhatikan baik-baik di sini saudara ya. Perhatikan baik-baik bahwa orang yang setia itu mampu bertahan dalam tekanan. Sadrak, Meshak dan Abednego, mengapa saya katakan mereka bertahan dalam tekanan? Bapak Ibu Saudara, Sadrak, Meshak dan Abednego ini sama dengan Daniel. Saudara nanti bisa lihat dalam Daniel pasal 6 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Di situ Daniel juga mengalami hal yang serupa dengan Sadrak, Meshak dan Abednego. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar bertahan dalam tekanan. Bagaimana saudara ceritanya? Sadrak, Meshak dan Abednego memiliki jabatan yang baik, jabatan yang tinggilah dalam kerajaan pada saat itu. Demikian juga dengan Daniel. Ya, demikian juga dengan Daniel. Daniel adalah orang yang dipercaya, orang kepercayaan dari raja. Nah, saudara, baik Sadrak, Meshak, Abednego, baik Daniel, ada hal yang mengusik sebagai orang yang dipercaya oleh raja. Ternyata ada begitu banyak orang-orang yang iri dengan jabatan mereka. Ya. Mereka iri dengan jabatan dari Sadrak, Meshak, Abednego. Mereka iri dengan Daniel juga. Dan ada satu hal yang mereka berusaha ambil, yaitu penyembahan, ibadah. Ini saudara. Mereka mencari celah. Oh iya dapat nih. Dapat nih, beritahu raja. Beritahu raja, buat aturan. Kalau dia tidak menyembah patung raja, nanti ini hukumannya. Ya, dimasukkan ke dapur api. Buat aturan. Daniel juga demikian. Kalau nggak mau nanti dilemparkan ke gua singa. Saudara, penyembahan, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Ya, saya ingatkan baik-baik. Ya, Daniel, Sadrak, Meshak, Abednego ketika mengalami proses ini, sebagai orang-orang yang dipercaya, ini karirnya kan meningkat. Semakin dipercayakan banyak hal. Pekerjaannya semakin diberkati Tuhan. Ini semakin hari semakin bertambah-tambah kepercayaan Tuhan. Buat Sadrak, Meshak, Abednego, buat Daniel. Dan saudara lihat, apa yang mau diambil dari iblis? Yaitu
penyembahannya, ibadahnya di hadapan Tuhan. Kalau dia nggak nyembah patung, dapur api. Kalau dia nggak tunduk dengan sesembahan raja, Daniel masuk ke gua singa. Ujian terbesar di dalam kehidupan saya dan saudara menyangkut iman kita kepada Tuhan Yesus. Menyangkut penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Saudara, hati-hati dalam pekerjaan saudara. Ketika Tuhan sudah memberkati pekerjaan saudara, apapun yang saudara kerjakan, hati-hati. Saudara bisa lihat, ya, saudara bisa lihat akan ada tantangan demi tantangan yang akan berhubungan dengan penyembahan saudara. Apakah saudara masih tetap konsisten dengan Tuhan? Apakah saudara masih tetap punya waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan? Atau saudara sudah mulai kurang, sudah mulai turun. Jangan sampai kita terjebak, Bapak Ibu Saudara. Ya, Tuhan pasti akan mengangkat saudara, amin. Tapi ingat, di balik Tuhan mengangkat saudara, Tuhan akan perhadapkan bagaimana penyembahan saudara ini, apakah tetap saudara lakukan atau tidak. Makanya saya ingatkan selalu kepada saudara, kalau saudara bangun tengah malam, mohon maaf mungkin saudara ingin buang air kecil, mohon maaf mungkin ya. Saya pernah ngomong ini seperti ini di sini juga. Kalau saudara bangun tengah malam, saudara buang air kecil, setelah itu jangan langsung tidur. Kembali menyembah Tuhan. Mungkin saudara terbangun jam 12 malam. Mungkin saudara terbangun jam 1 malam. Saudara, oh indah bersekutu dengan Tuhan. Indah saudara. Luar biasa kok. Ya, hati-hati saudara dengan apa yang Tuhan percayakan. Hati-hati dengan fasilitas-fasilitas yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara. Karena fasilitas-fasilitas itu akan selalu dikaitkan dengan ibadah saudara kepada Tuhan. Daniel menerima fasilitas kerajaan. Sadrak, Mesak, dan Abednego menerima fasilitas kerajaan. Tetapi di balik mereka menerima fasilitas kerajaan, mereka dituntut untuk menyerahkan penyembahannya. Bukan kepada Tuhan, tapi kepada dewa dari raja. Ini berhati-hati saudara. Saya ingatkan terus kepada saudara, jaga roh saudara. Ketika saudara diberkati Tuhan, diberkati itu banyak hal. Bukan hanya berbicara soal harta kekayaan, kesehatan saudara. Saudara diberi hikmat itu berkat Tuhan. Diberi kekuatan itu berkat Tuhan. Rumah tangga saudara dijaga oleh Tuhan itu berkat Tuhan. Dan lain sebagainya. Jaga ketika saudara diberkati oleh Tuhan dalam segala hal. Jaga pujian penyembahan saudara di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita kuat. Karena kita selalu duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Amin saudara. Sekali lagi, jaga diri saya dan saudara. Kita harus setia. Mengapa kita harus setia? Ya karena Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. 1 Tesalonika 5 ayat 24, 1 Tesalonika 5 ayat 24 mengatakan bahwa Ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Ia, Yesus yang memanggil saya dan saudara adalah setia. 2 Tesalonika 3. 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga. Firman Tuhan katakan, 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Ini loh saudara, Tuhan udah katakan. Tuhan akan pelihara kita karena Dia Tuhan yang setia. Tuhan akan pelihara kita terhadap yang jahat. Tetapi jangan kita juga buka celah untuk hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat itu banyak. Bukan hanya orang berbicara, kadang-kadang orang hanya berbicara tentang membunuh, itu hal yang jahat, merampok, mencuri, ya, itu hal yang jahat. Padahal Bapak Ibu Saudara dengan mengabaikan waktu-waktu bersekutu dengan Tuhan, itu hal yang jahat loh saudara. Karena kita mengabaikan hubungan kita dengan Tuhan. Kita sedang tidak mempedulikan sosok yang sangat mencintai kita, pribadi yang sangat mencintai kita.
Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus setia sebab Dia adalah Tuhan yang setia. Dan Bapak Ibu Saudara, kita harus setia karena hanya Tuhan, ya, hanya Tuhan yang memberikan kekuatan dan tentunya akan menyediakan kepada kita mahkota kehidupan. Amin, Saudara. Ya, setialah di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-12, ayat-ayat yang terakhir. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan. Tentu saya dan saudara pengen mendapatkan mahkota kehidupan itu, bukan? Tentu kita mau kita bersama-sama Tuhan dalam perjamuan kawin anak domba. Tentu saya dan saudara pengen berada di dalam surga yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Yuk mari kita tetap setia mengiring Tuhan. Apapun tantangan yang saudara hadapi, apapun itu, mungkin itu sakit, sangat sakit, sehingga saudara tidak tahu lagi harus mau ngomong apa. Mari tetap datang kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita saat ini, mengingatkan kembali, apakah kita sudah benar-benar setia kepada Tuhan? Apakah ketika ujian datang di dalam hidup kita, kita tetap setia kepada Dia yang adalah setia? Hari ini, mari kita kembali berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau setia kepada Engkau. Tuhan, aku mau belajar mendengar suara-Mu. Tuhan, aku mau hidup benar di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama kita bangkit berdiri. Selidiki aku, oh, lihat hati, haleluya. apakah Sungguh mengasihi Yesus, amin. Kau yang maha tahu, oh, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari katakan bersama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, Tuhan, oh, yang tak pernah habis di Yesus. Berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu Saudara, mari kita menyembah Tuhan dalam beberapa menit ke depan. Haleluya. Mari berikan hatimu di hadapan Tuhan. Mari angkat hatimu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, kami sembah. Oh, haleluya. Haleluya. Kami sembah. Kami sembah. Kami sembah.
sembah, kami sembah. Kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Roh Kudus, kami sembah. Ku berjuang sampai akhirnya, dapati aku tetap setia. Tuhan, mampukan kami untuk tetap setia kepada Tuhan. Kami sadar kekuatan kami terbatas Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang memampukan kami. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih buat kepercayaan Tuhan di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, bawa kami untuk senantiasa memelihara kesetiaan kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat kota kami. Kami berdoa buat gereja-gereja-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan perlindungan, kekuatan. Secara khusus buat jemaat-jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan kepada umat-Mu untuk tetap setia kepada Tuhan. Mari Tuhan tarik setiap roh untuk datang memuji, memuliakan Tuhan, untuk bersekutu di dalam Engkau. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati keluarga kami dengan kekuatan, kesehatan, dengan jaminan Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa di sorga, yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Saudaraku, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kita pulang dengan membawa berkat kesetiaan yang setiap hari ada di dalam kehidupan kita. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.